Yang aneh kalau konser itu biasanya orang jingkrak-jingkrak, ria, enjoy party. Ini enggak, cok. Mereka diam, kaku, dingin kali. Yo guys, welcome back to Ruang 066. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia, amin. Oke, di episode ke-11 di Ruang 066 malam ini, aku akan kembali membacakan kisah horor sama kalian. Dan kisah horor yang bakal aku bawain di Jumat malam ini adalah tentang kota gaib Saranjana. So, tanpa lama-lama lagi, pintu ditutup, cerita dimulai. Let's go. Kota Saranjana adalah sebuah kota yang dipercaya berada di Kalimantan Selatan dan lokasinya ada di Pulau Halimun atau Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru. Emang seremnya ini kota? Mana ada serem coy? Keren kali kota ini. Menurut kisah yang beredar, kota ini tuh memiliki peradaban yang maju kali. Jalan lebar, gedung tinggi, penduduknya ganteng-ganteng cantik-cantik. Kalau kalian mikir, aku pengen kali pindah ke kota ini gitu kan, jadi orang kaya, banyak orang cantik, banyak orang ganteng. Salah kalian. Lebih baik kalian jomblo aja. Karena katanya kalau kalian masuk ke kota ini, kalian nggak bisa balik lagi atau nggak bisa keluar dari kota ini guys. Kota Saranjana ini kalau kita cari di maps nggak ada coy. Nggak bisa kalian cari kota ini. Tapi nih, keberadaan kota gaib ini bisa kalian cari melalui peta pada zaman penjajahan Belanda. Nama petanya panjang kali bah. Nggak bisa aku baca tulisan ini guys. Aku tulis aja guys ya. Nah, kalau diterjemahin secara bahasa, artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang dibuat oleh naturalis asal Jerman yang bernama Salomon Muller pada tahun 1845 silam, 2 abad yang lalu coy. Nah, di dalam peta ini ada nama sebuah kawasan yang bernama Tanjung Saranjana. Tanjung Saranjana ini berada di sebelah selatan Pulau Laut. Kemampuan Bapak Muller ini dalam membuat peta sebenarnya bagus weh. Pak Muller ini adalah anggota dari, ini nggak bisa lagi aku bacanya guys. Aku tulis aja guys ya. Atau Kehutanan Hindia Belanda coy. Dia ini telah memperoleh pelatihan membuat peta dari Museum Leiden, museum yang sudah terkenal sejak dahulu coy. Ketika membuat peta ini, nah, Pak Muller ini sedang melakukan penelitian flora dan fauna di Hindia Belanda. Tapi belum ada kepastian apakah Bapak Muller ini pernah ke Tanjung Saranjana coy. Menurut salah satu orang bernama Bapak Masyur, selain dari peta ternyata nama Saranjana ini juga ada di dalam kamus bahasa Belanda coy. Kamus ini bernama panjang kali, bah ku tulis saja guys ya. Nah, kamus tersebut terbit di Amsterdam VN Van Kapem, lembaga penerbitan di Amsterdam pada tahun 1869. Vet menulis, ini sorry guys ya kalau aku salah guys ya, aku bacain aja nih ya. Saranjana Kaapaan de Zuid OCJ van Pulau Laut Welk Eiland aan Borneo Zuid Oospun is gelegen. Gak tau lah bener atau tidak ya. Pokoknya artinya dalam bahasa Indonesia adalah Saranjana, Tanjung di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Lalu di mana letak kota gaib Saranjana ini guys? Nah, jadi ada beberapa versi mengenai keberadaan kota satu ini guys. Yang pertama, kota ini tuh terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang kedua, kota ini berada di Teluk Tamiang di Pulau Laut. Dan yang ketiga, kota Saranjana ini berada di sebuah bukit kecil yang berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Bukit ini berhadapan dengan laut sehingga memiliki pemandangan yang indah guys. Tapi katanya lokasi ini memang angker guys. Gak tahu bener gak tahu tidak nih ya. Oke, jadi itulah beberapa versi dari lokasi Saranjana ini weh. Belum ada bukti nyata di mana letak kota gaib Saranjana ini guys. So, sekarang kita masuk ke chapter utama tentang kisah gaib-gaib yang berkaitan dengan kota Saranjana guys. Let's go. Kisah gaib yang pertama adalah tentang adanya peralatan berat tanpa pemilik guys. Nah, kisah ini tuh menjadi yang paling populer didengar orang-orang tentang keberadaan kota gaib Saranjana coy. Pada tahun 1980-an, sejumlah alat berat itu datang guys, dipesan dari Jakarta. Hal ini ngebuat kaget pemerintah daerah setempat. Karena ya balik lagi, alat berat itu kan gak murah coy. Kaget lah orang, siapa yang pesan ini gitu loh. Nah, pesanan alat ini tuh beralamat di kota Saranjana guys, dan sudah dibayar lunas. Yang kedua, kabarnya orang-orang sering mendengar suara dari Saranjana, entah suara lantunan musik atau kendaraan yang melintas.
ada nih orang yang tinggal di Pulau Laut yang mendengar suara-suara tersebut pada malam hari coy. Yang ketiga, sama kayak kisah yang pertama, pernah ada pesanan mobil dari Saranjana coy. Mobilnya juga bukan mobil kaleng-kaleng, melainkan mobil sport, mobil mewah guys. Mobil mewah ini katanya dikirim dari Surabaya coy, namun gak tahu nih siapa pemilik atau pemesannya gitu. Yang keempat adalah tentang mengenai penumpang kapal feri guys. Nah jadi ada nih sebuah kapal yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Tapi nih ya anehnya, saat ingin merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu yang berada di Kalimantan, kapal itu mendadak malah sepi guys. Kayak orang-orang yang ada di dalam kapal itu hilang coy. Orang-orang sekitar percaya kalau penumpang kapal feri tersebut berasal dari kota gaib Saranjana. Bahkan ada grup musik asal Indonesia yang juga pernah mengalami pengalaman mistis di kota ini coy, ketika manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Nah diyakini tempat terpencil itu adalah kota Saranjana. Nah menurut artikel yang gue baca nih, kejadian ini itu terjadi di tahun 2005. Tiket konser yang terjual itu sekitar 7.000 hingga 8.000 tiket coy. Banyak kan? Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru meningkat 2 kali lipat hingga mencapai 14.000 orang. Gila. Yang aneh kalau konser itu biasanya orang jingkrak-jingkrak, ria, enjoy party. Ini enggak cok. Mereka diam, kaku, dingin kali. Pada acara ini tuh panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal awak band justru ngelihat kalau di sisi kiri itu udah penuh sama orang-orang. Keanehan nggak sampai di situ aja coy. Saat konser selesai kan para penonton mau keluar kan, jumlah mereka ribuan coy. Tapi anehnya kok bisa mereka keluar cepat kali guys? Karena saat itu cuma ada satu pintu keluar coy. Aneh kan? Tapi meskipun janggal, konser ini berjalan dengan lancar dan juga baik. Oke, itu dia kisah gaib kota Saranjana coy. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pendapat apapun bisa kalian share di kolom komen ya coy. Oke, sekian dulu untuk episode ke-11 di Jumat malam ini. Sampai jumpa di video Ruang 066 berikutnya. Cerita selesai, pintu dibuka. See you guys, bye bye, good luck.